berhadapan dengan kegagalan. Ya, selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Atambua. Di Atambua siang hari ini kami akan hadirkan dialog tentang membangun nilai karakter anak didik pada perguruan tinggi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Nusa Timur Atambua Kabupaten Belu di daerah perbatasan ini. Untuk itu kita akan mewawancarai bersama dosen Isidorus Yunus Mali SPD MPD, dosen Stikip Nusa Timur Atambua di bagian pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan. Oke, ini seperti apa nanti, bagaimana kampus ataupun sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan Nusa Tenggara Timur ini, apalagi di bagian kemahasiswaan. Ini pasti bisa membangun nilai karakter anak didik, apalagi kita ketahui bahwa kita ini di daerah perbatasan ingin membangun karakter anak didik itu yang memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air dan sebagainya. Untuk itu kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Yanes. Selamat pagi Pak Fenty. Oke Pak Yanes, ini masih muda, ini masih rasa nasionalisme dan cinta tanah air, cinta daerah yang sangat tinggi ini. Sangat-sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Oke Pak Yanes, ini kita berbicara dulu bahwa adanya penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Nusa Timur ini. Ya, mungkin secara garis besar saja bagaimana ini sistem penerimaannya? Untuk kami di STKI Nusa Timur saat ini dalam tahap penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru ini dibuka dari bulan Februari sampai dengan tanggal 30 Agustus. Itu baru ditutup pendaftaran. Jadi bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau yang sudah lulus SMA tahun lalu tapi ingin daftar lanjut kuliah, masih ada peluang untuk daftar di STKI Nusa Timur. Ya, intinya bagi masyarakat Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten Alor, Malaka, Kabupaten TTS sekalipun yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua ini, silakan. Demi untuk masa depan anak sebagai orang tua, ya silakan bisa mendaftar. Ya, Pak Yanes, ya silakan bisa ditambahkan. Untuk pendaftaran di STKI Nusa Timur kami mempunyai 2 program studi, yakni PGSD, S1 PGSD dengan S1 PG PAUD. Ada juga jalur beasiswa dari calon mahasiswa yang orang tuanya terima PKH, kita kasih peluang untuk mendapatkan beasiswa KIP. Tapi kembali lagi ke kuota yang kami dapat dari kementerian, seperti itu. Ya, ini artinya jalurnya sudah jelas. Artinya ada beasiswanya, ada perangsangnya untuk memudahkan. Artinya sistem nilai ekonominya bisa terbantukan. Ya, ini mungkin masyarakat bisa pahami bahwa sekarang ini pendidikan itu sangat dibantu dan bisa terbantukan. Ya, ini Pak Yanes, kita berbicara tentang kemahasiswaan dalam arti program apa saja untuk pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Nusa Timur ini. Untuk pelaksanaan sendiri pendidikan kami di STKI Nusa Timur, saat ini kami sedang kontrak gedung SD Gemit 3 Atambua. Jadi perkuliahan di sana itu kami mulai jam 1 siang sampai jam 5 sore. Karena paginya anak sekolah masih sekolah, setelah itu ketika mereka pulang sekolah baru kami melaksanakan aktivitas kuliah di sana. Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Ya. Kalau untuk infrastruktur gedung, peralatan dan fasilitas lainnya. Kalau untuk gedung masih kami nebeng dengan SD. Jadi ya seperti tadi saya sampaikan, kita aktivitas sekolah selesai baru aktivitas kuliah. Seperti itu. Ya, baik ya, Pak Yanes. Artinya ini suatu perjuangan untuk masa depan. Ya, ini bukan berarti karena hal-hal masih keterkaitan, ada ikatan, dan ini bukan mengurangi bahwa pendidikan itu tidak ini, tapi untuk menunjang dalam arti akan membangun suatu saat nanti.
Dan Pak Yani, sebagian kemahasiswaan tadi sudah disebutkan bahwa ada sistem penerimaan. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan seperti nanti ospek? Ini sepertinya bagian kemahasiswaan ini di bidangnya Pak Yanes. Iya, betul sekali. Jadi untuk pelaksanaan ospek kita rencana di akhir Agustus. Karena awal September sudah mulai perkuliahan akademiknya. Jadi kami rencana sementara lagi pembentukan panitia dengan teman-teman pengurus Senat. Senat di sini ini badan eksekutif mahasiswa kampus. Iya. Kami sedang merancang kegiatan untuk pelaksanaan ospek PKKMB di akhir Agustus yang mendatang. Ya. Ya. Dan kalau sistem penerapan sendiri seperti apa? Karena ospek ini sebuah kegiatan baik bisa teori Ya. dan juga dari keilmuan, artinya untuk teori dan prakteknya. Ya. Jadi kami rencana itu untuk pelaksanaan ospek 3 hari. Hari pertama kami rencana untuk pengenalan dosen, ketua, pembantu ketua 1, pembantu ketua 2, pembantu ketua 3. Setelah itu besoknya kita kasih materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan kampus, dan kalau bisa kita cari pemateri di luar juga, sehingga mereka belajar pengenalan kampus itu bukan hanya dari lingkup kampus saja, tapi bisa mengenal lebih banyak lagi. Ya. Begitu. Ya, artinya namanya ospek pasti untuk pengenalan. Tahap Ya. pengenalan biar mahasiswa itu bisa mengenal dan lebih mencintai pendidikan di situ, dan mungkin bisa lebih mengenal dengan pengajar atau itu. Dan untuk pembentukan karakter secara umum, artinya bisa membangun nilai karakter. Ini dari bidang kemahasiswaan ini, karena kalau kita berpikir bahwa ini terjun langsung dengan semuanya, artinya kemahasiswaan, dia harus melatih, mendidik bagaimana berprestasi itu, dan penilaian diri. Ya. Itu bagaimana? Jadi untuk mengenal karakter mahasiswa itu kan macam-macam. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, yang aktif ini kita turut mendukung, tapi yang pasifnya ini kita mengajak mereka untuk terlibat kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Contohnya organisasi. Selagi organisasi itu tidak menantang peraturan pemerintah, saya persilakan. Jadi besok ospek ini kami rencana untuk mengundang teman-teman organisasi luar, organisasi nasional, untuk promosi di sana, sehingga mahasiswa baru yang akan masuk itu bisa punya niat, punya motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Untuk membentuk karakter mahasiswa, yang pertama itu harus berpikir kritis, dan yang kedua mandiri. Nah, untuk mendukung berpikir kritisnya ini, kita harus melatih mereka di luar kampus. Contohnya ikut organisasi-organisasi itu. Ya. Ya. Tapi organisasi yang tidak melanggar aturan, tidak melanggar pemerintah, tidak melawan dan sebagainya. Apalagi Pak Yanes ini, mohon maaf, ini sudah mau menjelang hari ulang tahun RI dan juga pilkada di November. Artinya sebagai suatu perguruan tinggi dan sebagai pengajar, sebagai dosen, pasti lebih mengarahkan mereka untuk adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah ini. Ya. Jadi untuk menjelang pilkada dan kegiatan-kegiatan yang akan datang, ya tentunya dari kami sebagai pendidik mengarahkan mereka untuk berpartisipasi di sana. Terus sebagai generasi muda harus mengambil bagian di sana, menentukan pilihan siapapun pilihannya, yang penting punya visi dan misi yang bagus untuk membangun Rebelu tercinta. Ya, inilah kita berbicara bahwa nilai karakter di situ. Artinya rasa memiliki punya daerah itu ya harus tetap memilih, tapi ya jangan terlalu yang rasis atau sebagainya. Artinya tidak melawan dengan aturan yang ada. Dan bagaimana untuk persiapan dari perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Nusa Timur Atambua ini, artinya untuk menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Dalam arti kan biasa kegiatan mencintai itu bukan saja kita dalam upacara, tapi mungkin turut meramaikan
seperti berpartisipasi gerak jalan Ya. 45 kilometer, berapa kilometer, dan juga umbul-umbul dan sebagainya. Itu bagaimana persiapan dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Nusa Timur ini? Dari kami STKIP Nusa Timur ingin sekali untuk melibatkan mahasiswa di sana supaya turut meramaikan HUT kemerdekaan yang ke-79 khususnya di Kabupaten Belu. Maka dari itu harapannya ke depan kalau memang kami diberikan kesempatan, maka saya akan melibatkan mahasiswa kami untuk ikut terlibat di sana. Ya, pasti butuh perencanaan. Perencanaan seperti apa? Dan mungkin dosen yang harus ini membimbing jadi pembawa nanti. Iya. Jadi untuk sementara kami karena ada beberapa kegiatan penting yang kami hadapi dalam bulan ini, untuk itu kami masih fokus di bagian persiapan menjelang akreditasi kampus. Tapi kalau kami diberi kepercayaan untuk melibatkan diri di HUT kemerdekaan yang ke-79 ini, kami akan bisa usahakan ambil bagian di sana. Ya, ini turut meramaikan. Ya, dan turut juga meramaikan di sana. turut merasakan warna di perbatasan ini. Ya. Artinya kita ingat dan bisa pahami bahwa kita ini di perbatasan, daerah perbatasan langsung dengan negara Timor Leste, sehingga rasa nasionalisme, mencintai, menumbuhkan diri, semangat 45 itu harus ditumbuhkan. Apalagi sebagai generasi muda harus semangat. Ya. Artinya mendorong melalui pendidikan karakter, nilai karakter ini harus ditanamkan. Ya. Dan Pak Yanes, selama ini sudah berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidik Nusa Timur di kota perbatasan di Kabupaten Belu ini, mungkin adakah prestasi-prestasi yang pernah diukir di perguruan seperti mungkin kesenian, olahraga, dan sebagainya? Untuk sejauh ini kami baru masuk ke Kabupaten Belu itu kan akhir 2023. Sejauh ini prestasi mahasiswa yang sedang dipersiapkan itu di bidang olahraga. Bidang olahraga yang dimaksud ini cabang olahraga Hapkido. Salah satu mahasiswa semester 2 yang sedang persiapkan diri untuk ikut PON ke-21 di Aceh. Pemberangkatannya tanggal 7, pertandingan di tanggal 10 September yang akan datang. Ya. Bagaimana peran dari perguruan tinggi sendiri? Artinya soal dia ke sana dan selama ini bimbingan seperti apa? Kami sebagai mewakili kampus, kami sangat bangga karena ternyata tanpa disadari mahasiswa kami punya prestasi yang luar biasa. Apalagi ini ajang bergengsi, ajang nasional. Ya. Seperti itu. Artinya masyarakat Belu juga bangga. Ya, Namanya punya juga prestasi. ya. Karena STKIP ini Nusa Timur ini kan berada di Kabupaten Belu. Ya. Saya merasa bangga secara tidak langsung. Dan kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada pelatih cabang olahraga Hapkido yang sudah membimbing mahasiswa kami untuk dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk ikut ambil bagian di ajang bergengsi ini. Ya. Seperti itu. Ya, pasti kita harapkan ya bisa mengukir prestasi di PON nanti Ya, yang akan semoga berlangsung di Aceh. Hasilnya apa yang sesuai kita harapkan begitu. Kita Ya, doakan betul. saja. Dan Pak Yanes, untuk ke penerimaan mahasiswa ini terbuka umum? Terbuka umum. Atau apakah hanya untuk masyarakat Belu atau terbuka umum? Sangat umum dan sangat luas. Kita berharap semoga dari Timor Leste juga bisa daftarkan diri di kampus kita, khususnya mahasiswa baru. Harapannya banyak peminat lah, apalagi kan guru SD dengan guru PAUD ini sangat dibutuhkan. Ya. Di SD mungkin guru-guru senior itu akan sebentar lagi pensiun. Nah, siapa lagi yang mengisi kalau bukan generasi muda sekarang? Betul sekali. Ya. Ini seperti Pak Yanes sudah mengisi ya. Ya, inilah salah satu contoh, salah satu figur bisa memotivasi kita bahwa ilmu itu penting. Apalagi sudah letaknya sudah di sini. Untuk apa lagi kita harus Jauh-jauh, jauh dan juga untuk apa lagi
nilai ekonomi. Jangan Iya. memakai sistem dulu. Punya hewan banyak, punya harta banyak, tapi hanya untuk dijadikan es batu di situ, Tidak berkembang. tidak berkembang, tidak pernah mencair-cair. Jadi kami di STQ Nusa Timur sendiri untuk biaya sangat-sangat murah, sesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Jadi untuk SPP tetap itu per semester itu sudah sistem paket 1.750.000 Ya, untuk untuk per semester ini, satu paket. semester ya. Terus untuk pendaftaran sendiri 300.000, biaya pendaftaran 300.000, uang pembangunan 1.500.000 selama 8 semester. Jadi selama 8 semester itu bayar 1 juta, cukup bayar 1.500.000. Kalau masuk bayar langsung lunas, selanjutnya kita bayar SPP tetap saja per semester Iya. sampai lulus. Ya, ini sangat Ya. meringankan. Ya. Artinya biaya SPP-nya untuk 1.500.000 per 8 semester. Ya, Kalau bayar itu uang pembangunannya. uang Ya. pembangunan. Ya, Ya, ini sangat memudahkan, tapi sebenarnya itulah masyarakat harus pahami bahwa tidak selamanya harus tergantung mahal dan murah, tapi Ya. pentingnya itu pendidikan. yang penting itu. pendidikan. Ya, artinya untuk tingkat-tingkat SMA sekarang di Kabupaten Belu sendiri sudah banyak sekali sekolah-sekolah tingkat atas SMA, ada sekolah dan lain sebagainya itu, tapi inilah satu pendidikan sudah akan memulai bergerak. Ya, ini STIKIP Nusa Timur ini. Ya. Dan bagian kemahasiswaan. Ini sistem penerapan untuk mahasiswa baru. Adakah pemikiran-pemikiran inovatif ya? Ini kita gali dari sekarang karena bidangnya Pak Yanes di situ, apalagi jiwa muda. Ya. Bagaimana ini pemikiran untuk selanjutnya? Jadi untuk rencana untuk mahasiswa baru yang akan masuk di STQ Nusa Timur, kita untuk menggali potensi mereka, bakat dan minat mereka itu di mana, sehingga semacam ajang-ajang bergengsi tadi PON Aceh itu, siapa tahu ada generasi berikutnya yang untuk melibatkan diri di sana lagi. Untuk itu kami rencana mendata, mencari tahu minat dan bakat yang mahasiswa baru punya masing-masing. Ya, betul. Ya. Ya, artinya belajar mencintai dulu. Ya, Belajar mencintai, dari mencintai itu baru bisa kita maju selangkah demi selangkah. Tapi kalau tidak belajar mencintai, ya itulah. mencintai dulu baru memiliki. Baru memilih. Betul. Ya, ini anak muda betul sekali ini. Ini satu. Oke, Pak Yanes. Dan untuk Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Nusa Timur Atambua Kabupaten Belu ini, ya kita berbicara, memang harus diingat memang masih ada kerikil-kerikil, masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi inilah salah satu bukti bahwa dari sistem pendidik sendiri seperti apa. Kalau sistem yang kami terapkan di kampus ya sama seperti kampus-kampus pada umumnya begitu. Memberikan kuliah, terus memberikan tugas, melihat keaktifan siswa dalam kelas, mahasiswa dalam kelas, itu merupakan satu penilaian bagi kami. Terus keaktifan dalam kelas, lalu keaktifan kegiatan di luar, itu juga salah satu penilaian bagi kami. Kenapa kami melakukan itu? Karena belajar itu tidak hanya dalam kelas, tapi di luar juga Betul. belajar. Ya. Justru banyak belajar di luar itu yang merupakan pengalaman banyak yang kita dapat. Ya, artinya dari pengalaman kita bisa berkembang melalui pengalaman itu, tapi pengalaman yang baik, Ya. dalam arti pengalaman yang bisa mendidik. Ya. Dan untuk ini secara umum bagaimana kegiatan ekstrakurikuler selama ini? Kegiatan apa saja, baik dari bidang pendidikan seni, olahraga, bagaimana itu? Sejauh ini kami untuk ekstrakurikuler sedang dipersiapkan ya, karena kami juga baru masuk di Belu ini kan akhir tahun 2023, lagi tahap pembenahan untuk menjadi yang lebih baik ke depannya begitu. Mungkin pas 2024 awal ya, itu kami melakukan kegiatan paduan suara di Paroki Sadi waktu itu.
Ya. Bisa syukur hadirnya STKIP Nusa Timur di Kabupaten Belu. Waktu itu saya bersama mahasiswa tanggung kor di sana. Iya. Ya. Berharap sih kedepannya bisa tanggung kor dari gereja ke gereja. Ya. Ya. Ini perlu suatu perencanaan, suatu edukasi, artinya dari kampus sendiri bisa menyuarakan melalui kerohanian dan Ya. bisa menumbuhkan iman. Ya, ini tidak main-main, ini jadi core, artinya penyanyi paduan suara. Oke, ini satu penerapan kemahasiswaan. Itu dengan berangkatnya dari banyak keterbatasan kami bisa melakukan itu. Iya, artinya itulah kita berpikir bahwa ekstrakurikuler ini kan memang satu bidang yang banyak keluar. Ya. Dalam arti bukan asal keluar, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan dampak positif bagi kegiatan, bagi kampus dan juga bagi mahasiswa itu sendiri. Artinya dengan pengalaman lah kegiatan-kegiatan, apalagi Pak Yanes di bidang kemahasiswaan. Kemahasiswaan ini berkaitan dengan rangkulan untuk mahasiswa ya, mudahlah artinya untuk bidang olahraga, seni dan sebagainya. Artinya aktivitas yang di luar kampus maupun di dalam kampus itu kita harus berperan aktif di sana. Iya. Jangan hanya pasif saja. Betul. Kalau kita tidak kreatif, maka tidak ada warna. Betul. Ya. Ya, dan juga kita berbicara bahwa kemahasiswaan, tapi memang namanya keterikatan itu selalu ada, entah dari kemahasiswaan, akademik dan bidang-bidang lainnya. Selama ini seperti apa itu keterkaitan? Artinya harus sejalan. Tanpa bidang kemahasiswaan, ya itu juga sama saja. Tanpa bidang akademik atau tanpa bidang-bidang yang lain, bagaimana ini dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi untuk akademik dengan kemahasiswaan itu memang kita harus dua-dua itu harus bisa jalan. Jadi mereka boleh ikut kegiatan di luar, tapi kegiatan akademik harus tetap jalan begitu. Jadi tergantung bagi waktunya. Iya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan akademik, berarti kita cari waktu lain untuk ikut kegiatan di luar. Walaupun kegiatan di sana sangat-sangat penting, tapi yang utama itu akademik. Karena orang hebat di bagian organisasi tapi tidak memiliki ijazah tidak akan pakai. Betul. Ya. Jadi mau tidak mau ya tujuan utama kita di sini belajar untuk meraih gelar. Dan yang kedua mencari pengalaman di luar itu organisasi. Jadi boleh berorganisasi tapi jangan korbankan akademik. Seperti itu. Ya betul. Ya. Ya itulah bahasa-bahasa seperti itu. Artinya pengalaman kita lah. Dulu kebanyakan ikut organisasi. Ini organisasi kampus lah. Tapi akhirnya bidang-bidang yang tertentu untuk mendapatkan itu kadang ada yang sulit, lama. Artinya apa? Kita tidak bisa memikirkan bahwa ekonomi orang tua itu karena sudah itu terlanjur. Tapi sebenarnya bagus organisasi melatih kita untuk mandiri dan sebagainya. Ini bagaimana? Menurut Pak Yanes, artinya organisasi boleh ikut tapi jangan tinggalkan yang intinya itu untuk meraih gelar itu. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya sempat alami hal itu, Om. Iya. Waktu saya kuliah di Jogja, itu saya lulus 5 tahun. Itu karena terlibat di kegiatan-kegiatan itu, di organisasi. Karena di sana kita merasa nyaman. Nah, kalau rasa nyaman ini tidak bisa dilawan ya kita jadi korban. Semakin nyaman lagi. Lebih nyaman dan tidak bisa melawan itu. Jadi di antara teman-teman itu ada juga yang sukses di organisasi tapi gagal di bagian akademik. Ya. Artinya dari administrasinya sukses organisasi tapi tanpa ijazah orang tidak pakai. Nah, untuk itu harapannya ya bagi teman-teman yang bergelut di organisasi boleh berorganisasi tapi penting dari bagian akademik. Ya. Sehingga sukses di organisasi pulang membawa ijazah sebagai modal untuk mencari pekerjaan. Ya, itulah artinya tergantung dari pribadi kita dan ini kita mungkin ya ini secara
kita mungkin saling memotivasi saja. Mungkin Ya. Pak Yanes bisa menceritakan, karena ini sangat penting, bagaimana cara membagi waktu antara mengikuti organisasi dan akademik pendidikan kampus setiap hari itu. Bagaimana itu cara membagi waktu? Ya ini berdasarkan pengalaman saja lah dari Pak dosen. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya waktu itu, saya punya dua pilihan, yaitu pilihan prioritas Iya. dan mana yang tidak prioritas. Nah, prioritas saya ini bagian pendidikan, kuliah. Kalau memang contoh, semacam hari ini saya ada kuliah jam 10, kegiatan organisasi jam 10. Kalau bisa, kegiatan itu bisa menyusul. Kuliah dulu. Karena kita aktif di organisasi, tapi pengetahuan di kelas kita tidak tahu. Jadi waktu itu saya prinsipnya begitu. Mana yang prioritas itu yang saya utamakan. Ya, artinya itulah efisiensi waktu ini. Ya. Artinya pembagian antara waktu kegiatan organisasi dengan waktu pendidikan akademik Ya. di kelas, di ruangan ini yang memang sangat dibutuhkan. Artinya kadang begitu, artinya ini kita hanya berbicara bahwa ada yang bilang ini karena kebanyakan ikut organisasi, artinya tidak pernah habis-habis ini Ya. kuliahnya. Habis lama. Akhirnya habis lama. Memang penting sebenarnya, tidak meremehkan bahwa mengikuti organisasi itu bagus. Artinya bisa melatih diri kita menjadi seorang pemimpin nanti dan sebagainya, membangun karakter kita. Tapi itulah pendidikan yang sebenarnya, jangan itu. Dalam arti ya itulah efisiensi waktu, pembagian waktu yang harus terukur. Oke, Pak Yanes, ini karena memang Pak Yanes juga ada kesibukan, bagaimana ini harapan, pesan, ini closing statement terakhir ya, silakan. Pesan Iya, untuk harapan artinya untuk adik-adik ataupun bagaimana karakter menjadi seorang pemimpin, bisa mendapatkan ilmu dan sebagainya. Artinya dari Pak dosen Yanes. harapan untuk generasi muda, khususnya mahasiswa dimanapun berada, banyaklah belajar di luar, tapi utamakan pendidikan. Boleh belajar di mana saja, berorganisasi apa saja, tapi utamakan apa yang kita raih, kita impikan, yaitu gelar. Kita sukses di organisasi, tapi tanpa gelar orang tidak pakai. Ya, Artinya bahasa kita ya itulah, orang tidak pakai, ya, lah pakai. Oke. Oke, artinya itulah sebenarnya bagus, hanya cara mengaturnya. Ya, silakan. harus memanage waktu yang baik sehingga Sebenarnya semuanya satu ikatan, harus sama-sama berjalan, Ya. artinya maupun organisasi, pendidikan dan sebagainya. Ya, pendengar, inilah salah satu motivasi terbaik ya dari Pak Isidoro Yunus Mali SPD MPD, dosen Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Nusa Timur Atambua, yang sudah membagi waktu untuk kita semuanya. Dan terima kasih Pak Yanes untuk kehadiran di studio Pro 1 RRI Atambua. Oke, selamat siang sama-sama Pak Iya. Fenty Ya, selamat siang beserta dan tim. sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya.